Kalau kita mau berbuah lebat, ya hanya satu jalan. Kuncinya hanya satu, tidak ada dua, tidak ada banyak. Yaitu turn your eyes upon Jesus. Hanya fokus ke Tuhan Yesus. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang singkat. Fokus. Ya, fokus. Kita buka sama-sama Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Di sini saya akan jabarkan hari ini rahasia hidup berbuah itu ternyata sederhana. Jangan berbuat terlalu banyak, jangan melakukan segala sesuatu. Belajar fokus dulu. Jangan lakukan semua. Kalau kita mau melakukan semua, dimulai dengan setia dulu dalam perkara sederhana. Dan juga satu persatu konsentrasi kalau kita itu diberi kepercayaan. Hidup ini kepercayaan dari Tuhan. Fokus ya, perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah Kanaan, ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan pada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambamu Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Katakan amin dulu. Coba sama-sama katakan fokus. Kenapa sih kadang-kadang, kenapa saya selalu sebelum berkhotbah doanya sembunyikan hamba di balik salibmu? Karena rahasia keberhasilan pelayanan itu bukan performa, tapi kalau mata berhasil ditujukan ke Yesus, baru ada pertumbuhan ilahi. Kalau enggak hanyalah feel good only. Kalau kita mau berbuah lebat, ya hanya satu jalan. Kuncinya hanya satu, tidak ada dua, tidak ada banyak, yaitu turn your eyes upon Jesus. Hanya fokus ke Tuhan Yesus. Rahasia hidup yang berbuah dalam Tuhan itu juga hanya itu. Fokus kita harus pada yang tepat. Pertama-tama Tuhan saya tahu. Tapi juga setelah itu kita harus fokus pada apa yang perlu. Jangan yang gak perlu diurusin. Hidup itu terlalu pendek sih. Kalau segala sesuatu kita pikirin, kita gak kemana-mana nanti. Jangan-jangan kekekalan kita, nanti dalam di hidup yang kekal, kita hanya gigit jari. Karena kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita tidak membangun sesuatu. Fokus dulu. Tuhan tidak panggil kita langsung multitasking, melakukan segala perkara. Sekalipun seseorang dipercaya banyak, misalnya 5 talenta, nanti dikasih 10 kota. Tapi kan semua dimulai dengan mengelola talenta itu satu persatu, one by one. Always step by step, one by one, heart to heart. Selalu selangkah demi selangkah, satu persatu, dan hati-hati dalam melakukannya. Coba kita sekarang lihat perjalanan Yosua, kita akan mempelajari bagaimana fokus hari ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan pada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Berhenti di situ, saya jelaskan. Untuk fokus harus ada sesuatu dimatikan, karena terlalu banyak gangguan dalam hidup ini. Masa Yosua nggak tahu kalau Musa sudah mati? Tahulah. Yosua yang menguburkan, bukan menguburkan sih, Musa itu dikuburkan oleh Tuhan sendiri ya. Maksudnya pada waktu perkabungan itu Yosua yang memimpin perkabungan karena Musa sudah tiada. Tapi Tuhan bicara,
Bukankah ayat pertama Tuhan berfirman, Tuhan itu bicara ke hati Yosua di dalam bilik-bilik hatinya yang tersembunyi, ternyata masih hidup Musa. Misalnya, waktu dia disuruh melakukan satu perkara, dalam hati diam-diam dia bergumul dan berkata, aduh, kalau Musa di sini kan, kalau Musa masih ada kan enak ya. Masih belum mati-mati tuh. Figur pengaruhnya, nggak mungkin bisa memori itu sirna. Seorang yang berjasa dalam hidupmu, misalnya mentorku dan mentormu. Orang tua rohani pula, nggak mungkin bisa dilenyapkan. Tapi Tuhan mau kita bergantung pada Tuhan, bukan pada pengalaman dan bukan contoh masa lalu. Karena kitalah yang dipanggil Tuhan maju ke masa depan. Dan Tuhan tahu selama Yosua masih terus menggumam itu, aduh, kalau Musa kan pasti bisa, aku nggak bisa. Kira-kira Musa gimana ya kalau menghadapi ini? Aduh Tuhan, meskipun dia nggak berani ucapkan, karena dia takutlah nanti jemaatnya semuanya itu kehilangan rasa percaya diri. Tapi di dalam hati dia selalu berkata, Tuhan aku ini nggak mampu. Aku mana bisa seperti Musa, seperti Musa. Figur itu dari Tuhan. Tapi ketika figur itu berlebihan, dia harus dimatikan. Hambaku Musa is dead, telah mati. Kalau nggak gitu, Yosua nggak bisa konsentrasi sama tugasnya di depan. Dan dia nggak bisa menerima tugas baru dari Tuhan. Sebab jikalau Musa membelah Laut Merah, Yosua tidak perlu membelah apa-apa. Dia perlu robohkan tembok Yeriko. Musa nggak perlu robohkan tembok siapapun. Lainlah. Tuhan berkata, kalau kamu nggak berhasil fokus sama Tuhannya, kamu terus fokus sama orangnya, meskipun orangnya itu pun dari Tuhan, kamu akan gagal total. Apa yang baik, apa yang benar kalau dari Tuhan, tidak boleh disalahgunakan. Sekalipun itu betul-betul dari Tuhan. Tapi manusia itu seringkali membengkokkan. Musa itu baik, Musa itu benar. Tapi bangsa Israel kan sampai kapan pun memuja Musa, sampai-sampai Yesus pun dianiaya. Nah ini gak baik. Hambaku Musa telah mati. He's dead. Ayo kamu konsentrasi sekarang. Dalam segala keadaan ya, keluarga Saat Teduh yang tercinta, jangan fokus pada manusianya. Fokus itu selalu pada Tuhannya. Ingat itu ya, ingat itu. Ingat aja pokoknya. Waktu saya dulu baru lahir baru, ada lagu lama sih, tapi sekarang sudah jarang saya nyanyikan. Ada dua versi. Karena saya yang satu versi Inggris yang saya sering nyanyikan, yaitu Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Bahasa Indonesianya nggak ada translationnya setahu saya. Tapi ada lagu lain yang kurang lebih bunyinya, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Itu mengingatkan saya terus, waktu saya masih bujangan, fokus ke Yesus, fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus. Dalam studi saya fokus. Dalam pelayanan ministry saya masih sederhana, konsentrasi. Dalam keluarga, sama papa mama, sama saudara-saudara saya, ayo, pikirannya jangan, kalau di rumah, pikirannya di luar. Kalau lagi keluar, pikirannya di rumah. Jangan gentayangan. Waktu saya masih bujangan juga, kalau saya studi. Saya nggak bingung soal pacaran. Contohnya, kalau sekarang saya sudah berkeluarga, saya fokus. Fokus pada Tuhan dulu, keluargaku, lalu pelayanan. Apa yang menjadi prioritas? Miliki prioritas yang benar. Orang yang fokus itu prioritasnya nggak terbolak-balik. Dia punya tatanan dan dia konsentrasi kepada tatanan itu. Satu persatu. Tuhan dulu. Kalau sudah berkeluarga ya, keluarga harus ditangani, termasuk pendeta. Jikalau keluarga aja dia nggak bisa tangani, mana bisa dia tangani jemaat atau umat Tuhan. Kalau rumahnya berantakan, gimana dia bisa menangani gereja? Fokus itu konsentrasi pada prioritas Anda. Kita lihat ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
Orang yang fokus itu nggak melihat pada rintangannya, tapi hatinya terpaut pada janji. Lihat ya, kalau orang panik selalu hanya mempertimbangkan bahayanya. Kalau orang takut itu selalu lihat negatifnya. Tapi ketika Tuhan matikan, tanda kutip ya, Tuhan matikan Musa di hati Yosua, langsung Yosua melihat janji Allah. Hei Yosua, kata Tuhan, setiap tempat yang kau injak, kuberikan pada kamu. Dan Tuhan tidak sungguh-sungguh mematikan Musa, karena Musa itu hamba yang berkenan. Tuhan tambahkan, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalau kamu sudah bisa fokus pada Tuhannya, waktu kamu lihat manusia, sudah memiliki perspektif Allah. Setelah dia sudah melihat janji, lalu Tuhan tambahkan dan selipkan Musa, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Contoh dia, renungkan dulu dia lakukan apa. Terapkan di zamanmu. Luar biasa loh Tuhan itu. Tuhan tuh tidak merasa saingan. Kalau ada dalam kehidupan kita orang-orang yang kita kasih dan hargai. Bukankah semua itu dari Tuhan juga? Orang tua contohnya. Tapi kalau kita bisa taruh Tuhan di atas segala sesuatu, orang tua akan jadi berkat buat kita. Termasuk orang tua yang buruk pun bisa jadi berkat buat kita. Karena kita bisa memakai hal itu untuk meresponi Tuhan dengan cara yang benar. Dan siapa saja yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu akan menjadi nilai tambah. Kalau kita taruh Kristus dulu di atas segala-galanya. Konsentrasi itu berarti juga knowing your priority. Tahu prioritasmu yang benar, satu persatu. Setiap tempat yang kau injak Yosua, aku berikan kepada kamu. Seperti yang aku janjikan kepada Musa. Itu akan terjadi di hidupmu. Lalu ayat 4, Tuhan mulai buka peta. Apa petanya? Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, berarti di sebelah barat. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 4 ini tidak menarik sama sekali kalau kita baca, karena itu peta Tuhan untuk Yosua. Petaku beda. Tapi perlu ditulis di ayat 4 untuk menunjukkan bahwa jalan kehidupan setiap orang itu unik. Yang namanya sungai Efrat, banyak di antara kita bahkan nggak tahu itu di mana. Tanah orang Het itu apa? Karena kita asing dengan histori atau sejarah Alkitab, apalagi di zaman purbakala. Mana-mana di sini sungai, di gunung Libanon. Kalau Libanon negara kita tahu gunungnya di mana. Tapi Yosua waktu baca ini dia tahu. Familiar sekali, itu relevan buat hidupnya. Karena itu adalah tapak kakinya. Sehari-hari dia jalan di sana. Atau itu sudah ada di Timur Tengah. Kita ini kan tinggalnya di mana? Tergantung keluarga Saat Teduh menyaksikan ini dari mana. Kalau saya misalnya, saya tinggal di satu kota di Indonesia. Kalau diberitahu, misalnya di Jakarta, saya pergi ke, kalau di Jalan Tamrin, lalu kemana, atau ke Bundaran HI, atau orang ngerti. Di Surabaya juga sama. Mungkin di Jalan Maijen, Sungkono, atau mungkin di Kenjeran, di utara, atau mungkin di Manyar, Kertoharjo. Masuk akal. Tapi sampaikan ke Yosua, dia nggak ngerti itu. Jangan iri sama jalan hidup orang lain lah. Setiap jalan itu kalau ada lihat, ada gunung, ada lembah. Setiap orang itu ada up and down-nya. Tapi kenapa sih rumput orang lain selalu lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri? Fokus pada jalanmu, jangan fokus pada jalan orang lain. Nanti lama-lama kita sombong kalau lihat orang lain, kalau kita lebih berhasil, lebih beruntung, atau kita bisa minder lihat orang lain. Setiap orang itu punya talenta sendiri. Yang 5, yang dapat 2 mana ada di Alkitab tertuliskan di Matius 25. Dia iri sama yang 5. Nggak ada tuh. Yang 1 pun nggak iri loh sebenarnya. Cuma yang 1 tidak mengelola, itu aja. Luar biasa loh hamba-hamba itu. Yang 1 tidak mencibir yang 5. Yang punya 5 tidak merendahkan. Yang punya 2 tidak iri hati dengan yang lebih. Kalau kita bisa fokus pada padang gurunmu sendiri, gunung Libanonmu, padang gurun, gunung-gunungmu sendiri, sungai besar, sungai besarmu, sungai kecil, sampai laut besar, sampai matahari terbenammu. Kapan matahari terbit, di mana matahari terbenam, itu urusan kita sendiri masing-masing di hadapan Tuhan. Fokus pada jalan hidupmu sendiri. Jangan fokus pada jalan hidup orang lain. Kalau kita fokus pada jalan hidup orang lain adalah untuk membantu mereka, bukan untuk mendapat sesuatu. Saya sebagai dalam profesi saya fokus pada jalan hidup semua orang, termasuk keluarga Saat Teduh bersama. Kalau saya tidak fokus, kami kalau nggak fokus dan konsentrasi dengan Anda,
hari ini saat teduh bersama pun tidak ada. Tapi karena kami ingin membantu, menolong, menggembalakanmu, bahkan memuridkan, maka kami lakukan ini. Tetapi kalau urusan kepo, atau ingin tahu, atau hanya sekedar untuk perbandingan, supaya saya merasa lebih nyaman, saya merasa lebih bangga sama diri sendiri, saya nggak akan pernah otak-atik hidup orang lain. I'm not a busybody. I'm a pastor, I'm a shepherd. Mari sama-sama kita punya hati seperti itu. Ayat 4 ini penting sekali. Karena kalau kita baca ini kita sambil lalu kok ayat ini. Tapi ayat ini penting banget. Ayat 5. Setelah itu Tuhan berjanji sama dia. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 5 ini gak bisa ditiru. Ini ayat ada di setiap Alkitab kita. Tapi ayat ini penggenapannya perorangan. Karena aku menyertai, itu bukan memberkati. Kalau memberkati itu berkat ada. Menyertai itu perorangan. Tuhan itu maha hadir, tapi dia bisa hadir bagi setiap kita. Menyertai itu personal. Aku menyertai engkau. Jikalau kau fokus pada jalanmu, fokus pada Tuhanmu, aku akan jalan sama dirimu. Wah, ayat 5 ini hanya bisa dijabarkan di kehidupan kita lewat kesaksian pribadi. Bagaimana Tuhan menyertai Anda dalam pekerjaan Anda, pernikahan Anda, menyertai dalam studi, dalam pergumulan persoalan, dalam pelayanan, dalam gereja, di masyarakat, dalam bahaya, dalam berkat. Bagaimana Tuhan menyertai. Ayat 5 ini harus berhenti di ayat 5. Selebihnya kesaksian pribadi. Dan izinkan saya mengatakan pada Anda hari ini, keluarga Saat Teduh, Tuhan rindu menyertaimu. Bisakah Tuhan menyertai? Nggak tahu berapa orang sekarang ini yang menyaksikan kita secara live maupun non-live-nya. Tuhan itu kan satu. Bisakah dia sertai setiap kita? Bisakah Tuhan sertai kita masing-masing 100%? Bisa, makanya dia disebut maha hadir. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Saya bagikan prinsip ini Anda dapat, ini akan menjadi tongkat, dan Anda akan jalan sama Tuhan. Haleluya. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Pertanyaannya, gimana caranya kita menguatkan dan teguhkan hati? Apakah ini bicara soal emosi? Kuat dan teguhkan itu kan orang berani. Oh, do you feel your courage? Apakah Anda merasakan keberanian? Nggak tentu. Apa di balik kekuatan dan peneguhan? Ayat 7, hanya diulang lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, mulai masuk kunci. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Sekarang mulai kelihatan masuk firman. Yang namanya kuatkan dan teguhkan itu bukan emosi perasaan, tapi firman Tuhan. Lagi-lagi lanjutkan ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lihat kalau orang fokus. Orang main tenis saja nggak bisa menang kalau nggak konsentrasi. Peduli amat dia sejago apa. Kalau dia sebentar dada-dada sama kanan, sama kirinya, di audiens, halo mama, mungkin ya. Atau mungkin sama temannya, atau kalau ada orang yang mengata-ngatai dia sesuatu lalu dia responi, pasti di-smash dia sama lawan. Bukan hanya itu, kiri kanan kadang-kadang bukan manusia, tetapi mungkin papan angka. Aku sudah berapa ya, dikit-dikit dihitung. Jangan kita perhitungan dengan Tuhan, dan jangan cepat-cepat ambil konklusi hari ini. Sekalipun sekarang misalnya 3-1 skornya, kalau Anda sungguh-sungguh, Anda bisa kalahkan musuh atau lawan Anda. Atau mungkin sekarang sudah 40, ya kan? Bisa jadi di sana sudah advantage. Lalu karena Anda fokus on your game, nanti bisa juice dan bisa jadi yang terdahulu menjadi terkemudian Anda kalahkan. Jangan fokus ke papan angka, papan perolehan. Jangan fokus pada berkat. Jangan fokus pada mujizat.
Fokus pada perintah Tuhan dan firman-Nya. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Janganlah izinkan pujian menggoyahkan. Dan janganlah izinkan kritikan yang tidak membangun, menggoyangkan. Yang membangun mesti diterima dan dipertimbangkan. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Fokus kepada panggilan. Tuhan suruh apa kita hari ini? Jangan mikirkan bulan depan. Ada firman yang berjangka panjang. Visi contohnya, visi kehidupan. Ada ayat tertentu yang melompat, itu seperti menggambarkan hidupku sampai mati. Tapi ada juga firman yang jarak menengah. Firman-firman yang kita tahu ini penggenapannya sedang berjalan. Tapi juga ada firman kita, firman Tuhan untuk kita hari ini atau our daily bread, ayat emas atau rema today. Pastikan kalau Anda sedang melakukan firman Tuhan hari ini buat hidupmu, yang Anda dapatkan ketika tadi pagi saat teduh, jangan pikirannya ke bulan depan. Sehari demi sehari, apalagi kesusahan. Biarlah kesusahan sehari untuk sehari. Khawatir berlebihan tidak menambahkan sehasta apa-apa dalam kehidupan. Tapi kalau kita sedang dibawa Tuhan fokus untuk jangka panjang, ya jangan cepat kecewa lihat hasilnya sekarang, papan angkanya kok buruk ya. Kalau Tuhan sudah pernah berfirman memberimu rema jarak menengah atau yang jangka panjang, jangan lihat hari ini lalu karena situasi kondisi yang sementara Anda membuat keputusan yang sifatnya permanen. Jangan gegabah membuat keputusan karena panik. Justru waktu takut, waktu marah, jangan memutuskan apa-apa. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Fokus itu bukan hanya tahu prioritas. Fokus itu juga mengerti kurun waktu. Orang yang fokus adalah orang yang tenang. Dan orang yang tenang bisa fokus. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Gak usah cek tetangga sebelah. Ya. Jaga tokomu sendiri. Gak usah cek toko sebelah maksudnya. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Garis bawah itu penting sekali. Sesuai dengan segala yang tertulis. Bukan sesuai dengan apa yang kau rasakan. Jadi kita tahu bahwa kunci teguh, kunci kuat. Kunci kuatkan dan teguhkan bukan terletak pada perasaan Anda. Karena perasaan kita itu tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Gonta-ganti tiap hari, fluktuatif seperti dolar. Yang namanya perasaan itu beri ruang untuk hal-hal lain. Misalnya untuk ekspresi, perasaan harus adalah. Masa orang berkata I love you gini, I love you, I love you. Robot kali. Orang kalau mau I love you harus ada perasaannya. Perasaan itu penting di tempat yang tepat, pada posisi yang betul, perasaan itu jadi berkat. Misalnya kalau kita bilang I love you sama anak kita peluk I love you gitu dengan ekspresi, wah, itu beda. Beda kalau sekedar hanya dengan kata-kata, ya kan? Makanya ada orang tertentu yang menyesal sambil menangis asal bukan air mata buaya. Itu beda pula. Itu membuat hati Tuhan masyigu. Seperti waktu Maria berdoa untuk Lazarus saudaranya yang telah meninggal dunia. Dia menangis dan Tuhan menangis pula karenanya. Perasaan itu ada tempatnya. Tapi perasaan tidak boleh menjadi pedoman kehidupan. Pedoman itu tetap firman. Kalau kita mau kuat, mau teguh, jangan gantung perasaanmu. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, sekalipun kita nggak merasa mantap, kita nggak merasa percaya diri, kita nggak merasa kuat, kita nggak merasa teguh, kita nggak dapat konfirmasi apa-apa, lakukan. Apapun perasaanmu, kalau itu firman, dan kalau itu hasil doamu, jangan takut, melangkahlah. Meskipun kita merasa ciut, kita merasa sangat-sangat tidak percaya diri, nggak apa-apa. It's not about your feeling. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kau rasakan hari ini. Makanya di sini Tuhan ingatkan di ayat 8, kamu harus memperkatakan kitab Taurat baku. Kitab Taurat kita adalah Alkitab, the book, sang kitab. Dan kamu harus bertindak hati-hati sesuai dengan apa atau dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, only demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya kasih 3 poin ya untuk Anda catat dan ingat. Fokus. 1. Fokus pada Tuhannya, bukan pada manusianya. Dicatat.
Apa-apa pokoknya ini sudah menjadi pakemnya. Ini sudah menjadi standarnya, SOP-nya. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus begini. Apa-apa, di mana-mana, dengan siapapun, dan kapanpun. Ingat, dalam segala sikon, situasi, kondisi, dan keadaan, prinsip ini kau pegang. Erat-erat di dada, lakukan di setiap langkah. Fokus itu selalu pada Tuhannya, bukan pada manusianya dalam segala perkara. Baik yang baik, baik yang buruk, yang bagus, yang jelek, fokus itu pada Tuhan Yesus. Jangan fokus pada orang, karena fokus pada orang itu kita bisa bangga, kita bisa kecewa. Fokus pada manusia kita bisa kepahitan. Fokus pada Tuhannya. Lihat ya, orang yang bisa lakukan poin 1 ini aja udah beres, poin yang lain Anda tidak perlu. Poin 1 ini aja mengajarkan segala sesuatu. Poin pertama, kalau bisa, kita tidak akan pernah dikalahkan. Dan gak akan pernah kita itu depresi, kepahitan, kecewa sama Tuhan. Lalu habis itu, mahkota kita dicuri oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita bisa lakukan yang nomor 1 ini aja, ini akan membuat kita kebal tekanan. Stres bisa, tapi gak sampai kita itu tergeletak. Stres bisa, tidak perlu kita sampai depresi berat hingga bunuh diri juga. Hari-hari ini banyak, gak perlu. Kalau kita bisa fokus ke Tuhannya, kita akan melihat titik terang karena Tuhan kita adalah terang. Amin. 2, fokus pada jalan sendiri, bukan jalan tetangga. Kiri kanan itu tetanggamu. Jangan urusilah. Fokus pada jalan sendiri ya, bukan jalan tetangga. Ingat, kalau kita memang mau urusi orang lain, pastikan dalam spirit yang baik, spirit yang benar. Pastikan kita lakukan itu karena terbeban, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau agenda sendiri, bukan karena ambisi. Kalau kita memang mau urusi, mencampuri dengan catatan orang lain izinkan, adalah demi pelayanan. Fokus pada jalan sendiri, bukan jalan tetangga. Tuhan punya lembah, gunung, lengkap satu set untuk Anda. Laut besar, laut kecil, sungai besar, sungai kecil, sungai Efrat, semuanya ada. Matahari terbenammu ada, matahari terbit juga ada. Kalau terbenam jangan marah, karena besok akan terbit. Kalau terbit jangan terlalu percaya diri, karena setiap orang punya hari-hari gelap, di mana matahari pasti sekali-kali tenggelam atas kita. So what? Fokus pada jalan sendiri aja. Sebab jalanku itu menuju mana? Bukan menuju maut. Karena dalam Kristus jalanku menuju upah kekal selama-lamanya. Hafali jalan-jalanmu. Dan pastikan Anda belajar dari kesalahan. Dulu saya salah jalan, jangan ulang lagi ke situ. Jangan tercebur lagi masuk ke dalam limbah yang sama. Nomor 3, fokus pada firman Tuhan, bukan perasaan. The righteous will live by faith, not by their feeling. Bukan orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu dari pendengaran firman, bukan dari perasaan. Kalau ada orang berkata, aku doakan ya supaya aku lebih beriman. Nggak ada hubungannya sih, didoakan itu lebih beriman. Beriman itu beriman, nggak perlu didoakan. Baca firman, memutuskan untuk percaya dengan segenap hati, sekalipun tetap ada keraguan, tetap percaya. Ngototnya percaya, udah itu aja. Nah, waktu kita percaya, kalau memang mau doakan langkah iman. Aku akan melangkah, teman-teman doakan ya. Waktu aku melangkah, ampuni orang ini, aku lepaskan pengampunan, dia berubah atau enggak apa-apa. Doakan supaya aku taat pada Tuhan. Aku akan ampuni dia, apapun resikonya, aku percaya hidupku di tangannya. Aku melangkah. Ya, aku berdoa, percaya, aku sekolahkan anakku. Ya, saya rasa ini yang terbaik. Dengan apa yang aku punya pas-pasan, aku akan berusaha bekerja keras. Doakan ya teman-teman. Anak saya mau kuliah, saya sekolahkan dia. Doakan supaya dia sekolah sungguh-sungguh. Doa itu bukan doakan aku supaya aku beriman. Doakan itu, doa itu adalah doakan saya, karena saya segera akan melangkah dengan iman. Haleluya. Fokus apa aja? 1, 2, 3. Saya ulang lagi untuk rangkuman. Fokus pada Tuhannya, bukan pada manusianya. 2, fokus pada jalan sendiri, bukan jalan tetangga.
3, fokus pada firman Tuhan, bukan perasaan. Let's turn our eyes upon Christ. He's here. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.